Sekilas Nawi, STY, PSSI, Bapuda, Info. Sekejap. Halo sekejapers, panas nggak? Di Korea musim panas udah mulai jadi panas banget, gerah banget. Nih nyalain AC dulu. Tapi biar mic-nya nggak bunyi angin AC, kita matiin aja dulu. Bukan karena biaya listrik, bukan. Sudah pada lihat hasil interview STY belum? Yang sesudah kepulangannya ke Jakarta habis pertandingan di Dubai untuk Qatar World Cup 2022. Katanya gini kan, 월드컵 예선 마감한 신태용 감독, 모두 아스나위처럼 뛰면 인리 축구도 바뀔 것. Coach Sinteyong seusai kualifikasi World Cup, jika semua pemain Indonesia bermain seperti Asnawi, sepak bola Indonesia pun akan berubah. Dah pada dengar kabar ini semua belum ya? Nah, ini bukan maksudnya dia hanya mengunggulkan gaya bermain Asnawi saja dan meninggikan Asnawi dari yang lain, namun yang dimaksud seperti Asnawi oleh Coach STY di sini adalah semangat dan keseriusannya Asnawi di dalam maupun di luar lapangan, baik sebelum atau maupun sesudah bermain di Liga Korea. Ting. Nah, ini kita baca dulu muatan interviewnya. Habis itu ada dua hal yang kita simpulkan tentang pikiran daripada Coach STY dan garis haluan besar PSSI seperti apa. Ting. 신태용 인도네시아 감독은 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선의 절반의 성공이라 자평했다. Coach STY menilai hasil putaran penyisihan kedua laga kualifikasi Piala Dunia Qatar yang lalu merupakan hasil setengah sukses. 인도네시아로 귀국해 자가격리 중인 신 감독은 지난 주말 기자와 통화하면서 이번 월드컵은 인도네시아 축구의 변화를 위한 차원이라며 새롭게 만들어가는 대표팀이 시행착오를 겪었지만 밝은 미래와 가능성은 확인했다고 밝혔다. STY yang sepulangnya ke Indonesia sambil menjalankan karantinanya lewat interview by phone menyampaikan pikirannya akhir pekan lalu. Tujuan Indonesia pada Piala Dunia kali ini adalah berubah, ujarnya. Timnas yang sedang dibangun baru kali ini walau mengalami berbagai macam kendala tahap permulaan, namun masa depan yang cerah dan potensinya sudah saya saksikan, gitu kata STY. 인도네시아는 이달 아랍에미리트 연합 두바이에서 재개된 2차 예선 G조 3연전에서 1무 2패를 기록해 5위로 대회를 마감했다. 지난 4일 동남아시아 강호인 태국과의 맞대결에서 2대2로 비기면서 첫 승점을 따내면서 찬사를 받았다. Indonesia menyelesaikan pertandingan grup G dengan peringkat 5, namun hasil serinya 2-2 melawan tim Thailand yang membuahkan poin pertama Piala Dunia dalam sejarah sepak bola Indonesia mendapatkan banyak pujian para publik sepak bola. 베트남과 UAE에 잇따라 큰 점수로 패배한 것은 아쉽지만 대회에 참가한 인도네시아 선수들의 연령대가 어린 점을 감안해야 한다. 인도네시아는 평균 연령 21.8세로 대회에 참가했는데 태국과 베트남이 각각 26.6세와 24.5세인 것과 비교됐다. 신 감독은 주장 에판 디마스를 빼면 A매치 경험이 있는 선수가 드물지만 경기를 뛰면서 자신감을 얻는 게 보였다고 말했다. Pada laga timnas melawan Vietnam dan UEA, Indonesia kalah dengan perbedaan skor yang besar kan. Namun lapisan pemain-pemain yang masih muda mesti dipertimbangkan pula. Usia rata-rata timnas adalah 21,8 tahun, dimana masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia timnas Thailand yang rata-rata 26,6 tahun dan Vietnam 24,5 tahun. STY menjelaskan, di timnas hanyalah Evan Dimas yang mempunyai pengalaman A-match, namun dalam kesempatan ini saya dapat menyaksikan para pemain-pemain lainnya juga memperoleh rasa percaya diri pada kesempatan ini. begitu. Terus 신 감독이 안타까웠던 것은 젊은 선수들이 승리의 즐거움을 느끼지 못한 것이다. 인도네시아 자국 리그가 코로나19로 멈춘 상태여서 경기력을 끌어올리지 못한 가운데 판정 시비도 발목을 잡았다. Yang disayangkan STY adalah tidak sampainya para pemain timnas merasakan manisnya kemenangan pada kesempatan ini. Ditambah lagi belum berjalannya liga utama karena COVID-19 ini juga menjadi asal usul kurangnya performance para pemain timnas begitu. Jadi coba dirasain dia udah nambah rasa percaya diri, tapi coba ngerasain sekali menang gitu betapa manisnya kemenangan itu kan, itu jadi obat ini biar kecanduan kemenangan gitu. 신 감독은 비디오 판독 VAR이 도입됐다면 조금 다른 결과가 나왔을 것이라며 아쉬워했다. SE juga menyesalkan tidak adanya VAR. Padahal jika ada, hasil pertandingan bisa saja berbeda. Ini aku setuju juga ya. sayangnya nggak ada VAR ya. 아쉽냐. 란준. 신 감독의 조언으로 K리그에 도전해 첫 해부터 깊은 인상을 남기고 있는 수비수 아스나위 망과알람은 활약상은 위안이다. 햄스트링 부상을 앓은 채 2차 예선에 나선 아스나위는 만점 활약으로 인도네시아의 축구 가능성을 입증했다. Untungnya performa Asnawi masih menjadi hiburan. Asnawi
dengan dibebani cedera hamstringnya pun telah bermain maksimal di laga kualifikasi kedua, menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia punya potensi. 신 감독은 모두가 아스나위처럼 뛴다면 인도네시아 축구도 바뀐다 하면서 인도네시아 선수들이 느긋한 면이 있는데 아스나위는 한국에서 뛰면서 프로가 됐다고 칭찬했다. STY memuji, jika semua pemain bermain seperti Asnawi, sepak bola Indonesia akan berubah. Tambahnya, pemain-pemain Indonesia itu cenderung punya sifat yang nyantai, tapi Asnawi setelah bermain di Korea, dia berubah jadi pro, katanya. 신 감독은 인도네시아 축구의 변화를 오는 11월 베트남에서 열린 동남아시아 시게임에서 보여주겠다라는 각오다. STY bertekad keras untuk menunjukkan berubahnya timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia ini pada SEA Games bulan November di Vietnam yang akan datang ini, di mana peraturan usia para pemain sepak bola yang bisa bermain di SEA Games ini adalah umur di batas 23 tahun ke bawah, di bawah 23 tahun. Jadi dari semua pemain-pemain yang sempat ke Piala Dunia kemarin, ada 15 orang yang termasuk di bawah usia 23 dan bisa bermain di sini. Jadi inilah targetnya dia, bukan semata wayang menghasilkan atau memperoleh hasil di laga kualifikasi ini padahal belum siap, tapi mendingan dia menanam bibit dulu, baru nanti mulai dibuktikan dari SEA Games dan satu persatu begitu untuk merubah penyakit sepak bola Indonesia. Ting! Nah, dari sini ada dua hal yang merupakan tanda-tanda positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Itu satu, PSSI kontrak STY 4 tahun, artinya PSSI mengakui kualitas sepak bola timnas butuh waktu untuk dikembangkan atau berkembang, ya kan? Semua setuju kan? Jangankan 4 tahun, 40 tahun pun harus ditunggu kalau memang mau berkembang. Mereka mengerti sangatlah penting menanam bibit yang kuat daripada memanen yang kurang matang. Iya kan? Ini opini aku sendiri, tapi sepertinya PSSI kali ini dia sudah bertekad keras gitu, mengambil track yang benar gitu. Menurut Opa Bapuda yang bukan ahli sepak bola. Hal ini terbukti dari langkah STY memilih pemain-pemain muda buat berlaga di Qatar. Biasanya seperti yang para sekejapers tahu, di dunia sepak bola itu politik antara asosiasi sepak bola negara dan pelatih timnas itu ada dan rumit kan, semua tahu kan. Di Korea dan di negara manapun juga pasti ada kinerja politik dan penitipan pemain lah, inilah itulah, hingga settingan timnas ujung-ujungnya kacau balau gitu. Aku nggak mau sebut di tahun berapa, tapi di Korea juga pernah kejadian seperti ini di timnas gitu. Nah, STY nanam bibit, PSSI membiarkannya, dan masyarakat mengerti bahwa kekalahan telak kemarin merupakan awal proses untuk masa depan sepak bola Indonesia yang baru. Sekarang kondisinya begitu kan? Ya, jadi ini kita bisa simpulkan sebagai tanda-tanda positif untuk sepak bola Indonesia. Jangankan Piala Dunia yang berikut setelah Qatar, tapi di SEA Games nanti pun ini kita bisa buktikan gitu. Terus yang kedua, bibit-bibit ini mulai berprestasi. Siapa satu? Asnawi. Dia merantau ke negara orang seorang diri, makanan juga harus hati-hati, komunikasi nggak gampang, dan buang sampah pun harus pilah-pilah semua sendiri. Niatnya baru gitu. Simak Bapuda, buang sampah bayar. Oke? Dalam perkataan STY, kan ada tadi bermain seperti Asnawi. Itu yang gini-gini itu termasuk semua. Perjuangan-perjuangan di luar lapangannya ini pun termasuk semua gitu. Jadi kata bermain itu sangat pantas diterjemahkan berusaha keras seperti Asnawi gitu. Baik di dalam dan maupun di luar lapangan. Nah, Iqbal juga sudah gabung di Cheongju. Yuk, terus pemain-pemain Indonesia yang gabung ke K-League, yuk sekarang banyak ada kabar Arhan, Sadil, dan mulai ada itu. Kenapa tidak? Ayo kirim semua, mumpung pelatih kalian Korea kan. Jalur ke K-League adalah STY. Caranya, kalau di mata STY kalian dipandang berusaha keras, maka kalian akan direkomendasikan ke K-League seperti Asnawi oleh STY. Oke, nyalain AC dulu, panas. Terima kasih banyak sekejapers udah mampir. Always like, subscribe, comment, lonceng, dan share. Dadah!